dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Marlon sebagai Dangdi, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sama sekali belum menangkap apa sebenarnya yang dimaksudkan Dangdi. Dia malah mencurigai anak kepala desa Manguntur itu mau berbuat curang dengan memancingnya datang ke Candi Walandit. Dangdi, kau ingin aku pergi ke Candi Walandit? Aku bukan orang yang terlalu bodoh untuk bisa kau jebak dengan cara semudah itu. Kau mengira aku menjebakmu, Kamandanu? Buat apa? Banyak orang yang telah mengenal kelicikanmu, Dangdi. Dan orang-orang itu telah menyampaikannya padaku. Ya, terserah, Kamandanu. Mau percaya atau tidak bukan urusanku. Tapi kalau kau ingin tahu tentang diri pacarmu itu, nah, sebaiknya kau turuti apa yang kukatakan. Pergilah berkuda ke Candi Walandit. Kalau aku ingin menemui Nari Rati, aku akan ke Manguntur. Kapan saja aku mau. Bukan ke tempat di mana kau pernah akan memperkosa gadis itu. Nah, Dangdi, apa katamu sekarang? Kasihan sekali kau, Kamandanu. Kasihan Arya Kamandanu. Ada seekor serigala tidur bersamanya dan telah menerkam daging pahanya, tapi dia tidak merasa. Kasihan. Iya. Apa maksud kata-kata Dangdi itu? Ada seekor serigala telah tidur bersamaku dan telah menerkam daging pahaku, tapi aku tidak tahu. Apa maksudnya? Masa bodoh. Orang seperti Dangdi memang banyak akalnya untuk mencelakakan lawannya. Kalau tidak waspada, aku bisa terjebak. Sampai menjelang senja, Arya Kamandanu berada di tepi padang ilalang. Matahari mulai kemerah-merahan ketika pemuda itu menyentakkan tali kudanya. Dan sebentar kemudian, hewan perkasa itu telah berlari bagaikan terbang. Aku berkelana mencari cinta ke desa-desa yang jauh. Akhirnya di Candi Walandit, kupuaskan dahagaku. Apa maksudnya Kakang Dwi Pangga menuliskan syair ini? Candi Walandit. Apa ada hubungannya dengan kata-kata Dangdi? Malam itu Arya Kamandanu tak bisa tidur. Pikirannya terganggu oleh bunyi syair kakaknya yang ditemukannya di halaman rumahnya. Pagi harinya, dia mencoba membicarakan masalah itu dengan Arya Dwi Pangga. Aku menemukan sobekan daun rontal ini di halaman. Barangkali tertiup angin yang menerpa daun jendela kamarmu, Kakang. Iya, ini memang syairku. Terima kasih, Adik Kamandanu. Syairmu itu bagus? Aneh sekali. Bukankah kau tidak menyukai syair? Mengapa tiba-tiba kau memuji syairku? Maaf, kalau Kakang Dwi Pangga keberatan mendengar pujianku. Ada yang ingin kau ketahui tentang syair ini? Ada yang ingin kau ceritakan tentang syair itu? Syair ini tidak istimewa, hanya mengisahkan dua insan yang sedang mabuk asmara. Setiap orang mengalaminya, tidak ada yang istimewa. Kalau kau mengatakan bagus, barangkali ada alasan tertentu. Sudahlah, untuk apa kita bicara soal syair? Syair tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dinikmati. Kakang Dwi Pangga,
Kata-katamu terlalu angkuh. Seolah-olah kau mampu menelan seluruh isi bumi ini dengan syairmu. Adik Kamandanu, mungkin kau tidak akan percaya kalau kukatakan bahwa aku bahkan sanggup menelan matahari dengan bait-bait syairku. Memang, sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu yang menyangkut diri Nari Rati, dua bersaudara itu nampak tidak rukun lagi. Hubungan mereka tidak selaras lagi. Nyi Rongkot yang tahu dua momongannya sering terlibat ketegangan, tak mampu berbuat apa-apa, kecuali mengelus dada. Ger Kamandanu, mau kemana? Aku mau pergi, Bibi. Bibi jaga rumah. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku kembali. Wah. Kok semuanya pergi? Angger Dwi Pangga sudah sejak pagi tadi pergi belum kembali. Sekarang Angger Kamandanu juga mau pergi. Semuanya pada senang pergi. Biar aku saja yang sudah tua ini di rumah saja. Apakah ada hubungannya antara syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga dengan apa yang dikatakan Dangdi? Kuperhatikan akhir-akhir ini, memang dia jarang di rumah. Sering pergi dan tidak meninggalkan pesan apa-apa pada Bi Rongkot. Aku jadi penasaran. Barangkali jawabannya ada di Candi Walandit. Aku harus ke sana sekarang juga. Sebaiknya kuda ini kutinggal di sini saja. Aku akan jalan kaki ke Candi Walandit. Aku akan masuk dari arah gapura bagian belakang. Hatiku mendadak berdebar-debar. Jangan-jangan peristiwa yang bakal kualami adalah peristiwa yang menyakitkan. Setan. Mengapa kau menangis, Rati? Tidak ada yang perlu kau tangisi lagi. Tangisku adalah tangis bahagia, Kakang. Seorang wanita juga akan menangis kalau hatinya sedang tertimpa kebahagiaan yang tiada taranya. Coba kau pejamkan matamu barang sejenak. Nanti aku jatuh tertidur. Kalau kau tidur, aku akan terbaring menunggu di sampingmu. Nah, sudah aku pejamkan mataku. Sekarang apa yang mau kau lakukan, Kakang? Awas, jangan nakal. Kalau aku nakal? Aku akan menjerit. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar kau menjerit. Ada! Aku yang akan mendengar dia menjerit! Oh, Kakang! Kamandanu, apa yang kau lakukan di situ? Turunlah! Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau mendengarkan syair-syairmu tentang wanita. Berdebah! Oh, jangan, Kakang. Jangan bertengkar. Kau anak tidak tahu sopan santun. Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengintip orang? Rupanya benar apa yang dikatakan Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan sekarang serigala itu sudah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai. Kau keledai yang paling dungu. Bagaimana kau sampai tidak tahu daging pahamu kuterkam? Kakang Dwi Pangga, sekarang baru aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Berpuluh tahun kita hidup satu atap sebagai saudara. Tapi baru sekarang aku melihat Arya Dwi Pangga yang sesungguhnya. Pencuri, maling. Hei, Kamandanu, peliharalah kata-katamu. Ini ada seorang wanita. Berlakulah sedikit sopan. Jangan berpura-pura suci, hai serigala. Kedokmu sudah tersingkap.
Belangmu sudah terungkap. Mau apa kau sekarang, ha? Mau mungkir? Tidak kuduga. Dengan alasan menolongku, dengan berpura-pura baik padaku, rupanya kau seorang pencuri paling tengik. Kamandanu, ingat, aku adalah saudara tuamu. Aku tidak punya saudara tua seperti kau. Bagus. Sekarang kau mau apa? Aku mau ini. Jangan, hentikan semua ini. Narirati, minggirlah kau. Tidak, jangan Kakang Kamandanu. Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri. Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala. Minggir. Sudahlah Kakang, akulah yang bersalah. Bukan kau yang bersalah, Narirati. Dia itulah yang menerkam dari belakang. Dia memang licik seperti serigala. Aku yang bersalah, Kakang. Narirati yang bersalah, bukan Kakang Dwi Pangga. Kau mau minggir atau tidak, Narirati? Minggirlah dan lihatlah. Bagaimana pisau ini akan menguliti serigala jahanam itu. Tidak. Minggir. Tidak. Lebih baik bunuhlah aku, Kakang. Karena akulah yang bersalah. Bunuhlah Narirati. Narirati. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Kalau kau mau membunuhnya, bunuhlah aku lebih dulu. Oh, jahanam. Semua jahanam. Semua pencuri. Pencuri busuk. Tidak kusangka kalian berdua mengkhianati aku. Kalian pencuri busuk. Manusia comberan. Buah, aku muak melihat kalian. Kakang Dwi Pangga, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku merasa berdosa pada adikmu, Kakang Kamandanu. Tenanglah, Rati. Bukankah ini sudah menjadi tekad kita berdua? Sudahlah, hentikan tangismu. Semua ini akan berlalu. Berlalu seperti angin yang menerpa rambutmu ini. Arya Kamandanu merasa sangat terpukul melihat Narirati yang rupanya sudah terjerat oleh permainan asmara Arya Dwi Pangga kakaknya sendiri. Malamnya, dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan terus berkuda dan tak tentu arah dan tujuannya. Di suatu saat, ketika bulan mulai tersembul di balik punggung Bukit Kurawan, Arya Kamandanu melompat dari atas kudanya. Semuanya jahanam. Maya pada ini penuh setan-setan. Tak ada yang beres. Semuanya palsu. Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan, kesatriaan, kepahlawanan, pekerti luhur yang diajarkan para dewa. Apa artinya? Hai dewa-dewa yang bersemayam di atas langit, turunlah dari atas tahtamu dan jawablah pertanyaanku ini. Apa maksudmu dengan semua ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa kau membisu? Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandanu. Siapa kau? Aku bukan dewa. Tapi akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu, anak muda. Aku tidak membutuhkan kau. Aku mau dewa yang datang. Anak muda, kau tidak pantas bertanya seperti itu. Tidak sopan. Bahkan kurang ajar. Apa pedulimu?
Berani kau memukulku seenak perutmu. Hah? Mengapa tidak berani? Memukul anak muda seperti kau sama mudahnya dengan menggebuk anjing. Sudahlah, tak ada gunanya kau menyerang. Kecuali kau ingin kubuat babak belur. Siapa kau ini? Kau pasti orang jahat. Karena kau tidak berani memperlihatkan wajahmu di balik cadar hitammu itu. Iya. Mungkin aku jahat. Tapi paling tidak, aku bukanlah manusia kelas kambing seperti kau. Kau mengenalku? Pemuda seperti kau ini banyak berceceran di pinggir jalan. Pemuda kusut, pemuda berjiwa bekikat, tidak tahan bantingan. Kalau aku mempunyai anak seperti kau, sudah aku lempar ke dasar jurang biar menjadi makanan burung gagak. Iya, kau benar. Aku memang pemuda berjiwa bekicot. Aku pemuda tak berguna. Maka lebih baik aku mati saja. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku, hai setan malam. Rugi tanganku membunuh pemuda seperti kau. Lebih baik membunuh seekor babi hutan. Bisa dipanggang untuk makan malam. Hei, mau kemana kau? Aku tak ada waktu bicara dengan orang seperti kau. Tapi sebelum pergi, ingin kunasihatkan padamu. Jadilah pemuda yang tegar, penuh semangat. Kau tidak bisa merengek pada siapapun untuk memperbaiki nasibmu. Juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Apalagi memaki-maki dewa yang menguasai jagat raya ini. Nah, ingat-ingatlah kata-kataku ini. Hawa nafsumu jangan sampai memporak-porandakan akal sehatmu. Siapa orang itu? Ilmu kanuragannya hebat. 2 kali kepalan tangannya menyambar tengkukku. Tapi siapapun dia, aku harus berterima kasih padanya. Arya Kamandanu merasa malu sekali. Kata-kata manusia bercadar hitam itu telah menyentuh ujung harga dirinya sebagai laki-laki. Karena itu, buru-buru dia menata kembali pikirannya yang sedang kalut, sebelum kemudian melompat ke atas kuda dan pulang ke rumahnya. Ayah sudah kembali. Dari mana saja kau, Kamandanu? Dari rumah seorang kawan ayah. Kawan perempuan? Kau bisu sekarang? Tidak, ayah. Kawan laki-laki. Mukamu kuyu. Rambutmu acak-acakan. Pakaianmu kumal. Kau ini anak manusia atau anak demit? Duduk. Ya, ayah. Kamandanu dan kau, Dwi Pangga. Iya. Kalian berdua ini seperti anak-anak setan. Kalian telah membuat aku malu. Kalian telah mencemarkan nama baikku. Nama baik Hanggareksa, ayahmu. Baru saja aku masuk perbatasan Kurawan. Dan orang-orang sudah menyambutku dengan omong-omongan yang menyakitkan telingaku. Dwi Pangga, apa yang telah kau lakukan dengan Parwati? Anak gadis Ki Dipangkaradasa. Jawab! Kau mempunyai lidah untuk menjawab, Dwi Pangga?
Maafkan saya, Ayah. Saya mengaku bersalah. Dan kau, Kamandanu, dulu kau pendiam. Kau penurut. Dan aku bangga karena aku pikir kau mewarisi darah seorang empu. Kau punya bakat mencipta barang-barang pusaka. Tapi sekarang aku kecewa. Kau sudah terjerumus bermain perempuan seperti kakakmu itu. Apa yang kau lakukan terhadap anak gadis Rekian Wuru? Huh? Dan apa yang kau lakukan terhadap Dangdi, anak kepala desa Manguntur itu? Ayo jawab. Arya Kamandanu tidak segera menjawab pertanyaan Empu Hanggareksa, ayahnya. Dalam hati, dia bimbang. Jawaban apa yang harus diberikan? Nah, para pendengar sekalian, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh para pemain Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Hanggareksa marah sekali mendengar gunjingan orang mengenai diri dua orang anaknya. Apalagi gunjingan itu menyangkut perihal gadis dari desa lain. Malam itu, Empu Hanggareksa tidak langsung tidur begitu tiba dari Singasari. Dengan geram, dia membentak-bentak dua anak laki-lakinya yang diam tak berkutik di tempat duduknya. Terlebih Arya Kamandanu, yang selama ini tidak pernah mengecewakan ayahnya. Jawab, Kamandanu. Jangan membisu seperti Arca Dwarapala begitu. Bicaralah. Kemukakan alasan yang masuk di akal. Oh, kalian ini tidak bisa membalas budi baik orang tua kalian. Ayah. Saya mengaku bersalah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Ayah. Kalian anak-anakku. Mestinya kalian bisa menjunjung tinggi nama baik Hanggareksa. Sudah banyak yang kulakukan hingga saat ini. Demi membela kehormatan keluarga. Dan apa yang kulakukan ini untuk kalian juga nantinya. Lihat saja. Aku yang sudah tua begini. Masih berkuda dari Kurawan ke kota Singasari. Untuk apa ini semua? Hah? Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, Ayah. Kalian anak-anakku. Dua-duanya laki-laki. Kuharap kalian mampu menjadi laki-laki yang mandiri. Apa yang sudah kupegang, kalian harus menggenggamnya lebih erat. Apa yang sudah kuperoleh, kalian ikut memilikinya. Semua yang telah kucapai ini akan kuwariskan pada siapa lagi, kalau bukan pada anak-anakku. Lihatlah. Uang. Uang sebanyak ini adalah hadiah langsung dari Sang Prabu Kertanegara. Di samping uang, ayahmu juga mendapat imbalan jasa yang lain. Ayahmu ini orang yang berjasa pada negara. Apa kalian tidak menyadari hal ini, Kamandanu? Dwi Pangga? Iya, Ayah. Lihat,
Sebuah piagam dari piringan emas murni. Ini juga hadiah langsung dari Sang Prabu sendiri. Dan sekarang, dengar. Apa kalian sudah mengantuk? Hah? Kalau kalian mengantuk, tahan dulu. Jangan tidur dulu. Seorang laki-laki sejati harus bisa mengalahkan rasa kantuk. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba, berapa hari ayahmu ini meninggalkan Kurawan sejak kedatangan Tuan Pranaraja dulu? Lebih dari 2 bulan, Ayah. Ya, tepatnya 76 hari. Selama itu kalian pikir apa yang kukerjakan di Istana Singasari? Makan, tidur, bersenang-senang. Ayah pasti mempunyai banyak acara di istana. Iya. Rupanya apa yang telah dirintis ayahmu selama ini baru akan berbuah. Sang Prabu sangat gembira dan menaruh kepercayaan yang besar padaku. Di samping uang dan tanda penghargaan yang lain, ayahmu ini juga diberikan kedudukan penting. Anggareksa sekarang sudah bisa memasuki kehidupan kalangan Istana Singasari. Kalian harus ikut gembira, anak-anakku. Ayahmu sekarang bukan lagi tukang pandai besi murahan, tapi sudah diangkat menjadi empu Istana Singasari. Segala hal mengenai senjata pusaka yang dikelola pemerintah Singasari adalah menjadi tanggung jawab ayahmu. Bukankah ini suatu kenaikan pangkat yang istimewa? Tentu saja kami ikut merasa gembira mendengar berita ini, Ayah. Ya, tapi ikut gembira belum cukup, anakku. Kalian juga harus ikut memelihara apa yang sudah kuperoleh dengan susah payah ini. Mulai sekarang kalian harus hidup dengan tuntutan lain. Yalah, kalian diwajibkan memelihara citra baik, nama baik, dan kehormatan orang tua kalian. Kalian tidak bisa berbuat semau-mau kalian lagi dengan bermain perempuan. Dwi Pangga, perhatikan ini. Jagalah nama baik orang tuamu ini. Dan kau pun demikian pula, Kamandanu. Jangan mengecewakan harapan ayahmu. Dengar ini, Kamandanu. Kita bekerja sama dengan baik untuk kita-kita juga. Kita bisa membumbung tinggi, atau sebaliknya jatuh dan hancur berkeping-keping. Daerah inilah yang diberi tanda merah tebal dalam peta yang kuperlihatkan padamu itu. Kau juga harus memperhatikannya, Dwi Pangga. Iya, Ayah. Dwi Pangga, kau masih sibuk memikirkan perempuan? Hah? Gadis mana lagi yang sekarang sedang bercokol di kepalamu? Hah? Tidak, Ayah. Saya tidak memikirkan siapa-siapa. Saya sedang mengagumi daerah ini. Indah sekali. Daerah ini bukan hanya indah untuk dipandang mata, tapi juga mempunyai masa depan yang cerah untuk kita. Lihat gugusan bukit di depan itu. 1, 2, 3. Ada 5 bukit seluruhnya. Bukit-bukit gersang itu sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya di dalam gundukan tanah itu terkandung harta benda yang tak ternilai harganya. Maksud Ayah? Menurut peta yang dibuat oleh seorang ahli tanah, bukit-bukit yang kusebut tadi mengandung biji-biji logam yang cocok sekali untuk diolah menjadi senjata. Dan kelak kita akan menggali bukit itu, Ayah? Iya, kita akan menggalinya.
kita akan memungut logam-logam itu untuk diolah menjadi senjata. Kukira hasil yang akan kita peroleh tak akan habis untuk dimakan 7 turunan. Nah, cukup. Mari kita teruskan melihat-lihat tempat lain. Angger Kamandanu, tidak biasanya Angger bangun sesiang ini. Iya. Matahari sudah agak tinggi. Semalam aku susah tidur, Bi. Itu karena terlalu lelah, Angger. Beberapa hari ini, Bibi lihat Angger berkuda bersama Ayahanda. Aku bosan, Bi. Aku mau pergi sebentar. Apa tidak menunggu Ayahanda pulang, Ger? Nanti dicari-cari. Ayahanda pergi kemana, Bi? Bibi kurang tahu. Pagi-pagi Ayahanda Hanggareksa sudah bangun, mengambil kuda, lalu berkuda ke arah sana. Beliau berpesan, Angger berdua agar di rumah saja. Ayahanda tidak lama. Kata beliau, Angger berdua akan diajak berkuda lagi ke daerah timur sana. Aku bosan, Bi. Aku tidak senang pergi dengan ayah. Loh, mengapa begitu, Nger? Ayah hanya memikirkan harta benda, pangkat, kedudukan, dan hidup mewah di kalangan istana. Ayah sama sekali tidak sudi berpaling ke arah kami anak-anaknya, Bi. Loh, Nger, bukankah apa yang dilakukan Ayahanda sekarang juga untuk Angger berdua? Aku tidak percaya ayah bekerja untuk kami. Buktinya, kami tidak pernah ditanya apa keinginan kami. Ayah hanya berkata, kau berbakat ini atau kau berbakat itu. Nah, bekerjalah sebaik-baiknya. Ayah akan menopang sarananya. Tapi, Nger, tak ada orang tua yang ingin membuat anaknya susah dan menderita. Ini sudah hukumnya, Nger. Ayah hanya dipenuhi rasa khawatir. Itu yang aku tahu, Bi. Ayah khawatir kami susah, kami hidup menderita dan gagal. Lalu ayah berusaha mencetak kami sesuai apa yang diyakininya. Bukankah dengan menempuh cara seperti itu, justru orang tua telah menanam bibit penderitaan pada diri anak-anaknya? Jangan begitu, Nger. Nanti kalau Ayahanda mendengar, bisa-bisa Angger kena marah besar. Sudahlah, Bi. Aku merasa sumpek di rumah ini. Aku mau mencari angin segar di luar. Nah, lihat Kakang Ranubaya. Ini adalah hasil kita selama ini. Dan kau berhak mendapatkan separuh dari jumlah uang yang kuterima dari pemerintah Singasari. Banyak sekali uang ini, Anggareksa. Ya, kita memang berhak memperoleh uang banyak. Karena kita pun sudah berbuat banyak. Kita dianggap berjasa besar pada pemerintah Singasari. Anggareksa, apakah hanya uang ini yang kau cari selama ini? Aku juga mendapatkan yang lain, Kakang. Tanda-tanda penghargaan dan juga bermacam-macam sarana untuk mengembangkan usahaku. Maka kalau Kakang Ranubaya mau terus bekerja sama denganku, semuanya akan beres. Beres? Beres? Apa hanya yang beres? Kakang Ranubaya. Aku tidak membutuhkan uang. Aku tidak butuh pangkat, kedudukan, ketenaran dan tanda penghargaan dari Kertanegara. Aku sudah merasa cukup dengan apa yang kuterima sekarang ini. Kakang Ranubaya,
Kita bisa berbuat banyak dengan apa yang telah diberikan pemerintah Singasari. Aku bisa berbuat apa saja tanpa bantuan pemerintah Singasari. Hah? Kau jangan membujuk aku lagi, Hanggareksa. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang sumsumku. Kakang Ranubaya, apakah Kakang tidak sadar bahwa dengan bersikap seperti ini, Kakang berarti memusuhi pemerintah Singasari? Oh. Hanggareksa, sekarang kau berusaha mengancam aku. Hah? Kakang telah tidak menghargai lagi pemerintah Singasari. Kakang membuang begitu saja uang pemberian Prabu Kertanegara. Kalau sampai pemerintah dapat mencium peristiwa ini, Kakang Ranubaya bisa kena sanksi yang cukup berat. Hanggareksa, aku tidak bermaksud memusuhi pemerintah Singasari. Tidak memusuhi siapa-siapa. Tapi aku pun tidak bersedia untuk kau ajak bekerja pada Kertanegara. Kau tahu bahwa aku mempunyai hak, bukan? Oh, jadi Kakang Ranubaya tetap menolak uluran tanganku yang bersahabat ini. Tariklah kembali tanganmu, Hanggareksa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau keras kepala, Dan kepalamu terlalu lembek, Hanggareksa, hingga mudah dibentuk ke sana kemari oleh orang-orang yang akan memperalat kepandaianmu. Sudah! Kita memang berbeda pendapat. Nah, bukankah itu sudah kukatakan sejak dulu? Baiklah. Aku tidak akan memaksa kalau memang Kakang Ranubaya tidak bersedia. Kau paksa pun aku tidak akan sudi menjadi gedibal Kertanegara. Nah, pergilah Hanggareksa. Bawalah kembali uangmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baik, Kakang, baik. Dan barangkali ini adalah untuk kali terakhir aku mengadakan pendekatan denganmu. Mulai besok, kau sudah bukan kakak seperguruanku lagi. Kaukah yang bernama Arya Kamandanu? Iya. Ada apa? Aku sahabat Narirati. Namaku Palastri. Kalau kau mau mengajakku bicara tentang Narirati, maaf, aku tak bersedia melayanimu. Jangan begitu. Narirati merasa sangat berdosa padamu. Beberapa hari ini, dia kelihatan sangat murung. Tubuhnya kurus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Mestinya dia tidak perlu merasa berdosa padaku. Aku tahu apa yang dirasakannya, karena aku sahabatnya yang paling dekat. Narirati sebenarnya masih menaruh cinta padamu. Sudahlah, sandiwara lelucon ini sudah tidak lucu lagi. Layar sudah diturunkan dan para penonton sudah bubar. Jadi, kau tidak sudi menolongnya? Aku tidak pantas menolong seorang gadis yang kecantikannya bagaikan bidadari. Kalau begitu, kau sebenarnya tidak mencintainya. Kalau kau mencintainya, dan cintamu itu tulus dan suci, kau pasti mau menolongnya. Narirati hanya membutuhkan pertemuan denganmu, walaupun sekejap mata. Kukira hal itu tidak sulit untuk kau penuhi, Arya Kamandanu. Mengapa dia tidak minta tolong pada Kakang Dwi Pangga? Ini persoalannya denganmu, bukan dengan saudara tuamu. Hanya kau yang bisa menolongnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, kalau kau keberatan, ya sudahlah. Asal jangan kau nanti menyesal kalau sampai terjadi apa-apa atas diri sahabatku itu. Oh, tunggu. Kamandanu, kalau kau akan menemuinya sekarang, pergilah ke tepi padang ilalang. Narirati. Gadis itu telah mengkhianati cintaku. Dan sekarang dia ingin bertemu denganku. Apa maksudnya?
Ratih. Akhirnya kau datang juga, Kakang Kamandanu. Kau masih membutuhkan kehadiranku di tempat ini. Jangan begitu, Kakang. Kita pernah menjadi milik tepi padang ilalang ini. Kita pernah menjalin hubungan dengan akrab dan manis di tempat ini. Semua itu sudah berlalu, Ratih. Ya, agaknya begitu, Kakang. Semuanya sudah harus berlalu. Sebenarnya, aku tak ingin pertemuan semacam ini lagi. Aku sudah menguburkan semuanya. Tak ada yang perlu diingat ataupun dikenang. Aku yang menginginkan pertemuan ini, Kakang. Bukan kau. Untuk apa? Untuk melihat pelangi itu yang terakhir kalinya bersamamu. Lihatlah. Pelangi itu persis seperti dulu. Penuh warna-warni. Indah sekali. Tidak. Pelangi itu bagiku tidak indah lagi. Justru mataku menjadi sakit setiap kali memandangnya. Ya. Semua ini memang salahku, Kakang. Aku wanita yang berdosa. Aku tidak pantas lagi memandang pelangi di tepi padang ilalang ini. Aku mestinya sudah dicampakkan ke dalam lumpur neraka. Aku menyesal, Kakang. Aku menyesal sekali telah mengkhianatimu. Sudahlah, Ratih. Keringkan air matamu. Kasihan bumi tempatmu berpijak kalau harus menjadi sasaran derai air matamu. Bumi itu suci, tak berdosa. Ya, memang akulah yang berdosa. Biarlah aku sandang beban dosa ini seumur hidupku, Kakang. Kau dusta. Bukankah kau sudah mendapat kebahagiaan yang kau idam-idamkan selama ini? Kau sudah merebut hati Kakang Dwi Pangga. Dan sebentar lagi kau akan kenyang mendengar syair-syairnya tentang cinta. Kakang Kamandanu, ini bukan persoalan Kakang Dwi Pangga. Ini adalah persoalan kita berdua. Kita tidak mempunyai persoalan lagi. Aku ingin minta maaf padamu, Kakang. Aku telah menyakiti hatimu. Bukalah sedikit pintu hatimu untuk menuangkan maafmu. Baik. Baik. Akan kubuka pintu hatiku selebar-lebarnya. Agar kau bisa puas memperoleh apa yang kau inginkan. Kakang, aku ingin ketulusan hatimu. Jangan bicara soal ketulusan hati. Jangan lagi bicara soal kesetiaan. Soal kebajikan. Karena semua sudah terbukti. Kau sudah mengkhianati cintaku. Jadi Kakang tidak sudi memaafkan aku. Mengapa kau tidak mau berkaca, Narirati? Apa karena merasa dirimu paling cantik, lalu kau tidak membutuhkan lagi sebuah cermin? Kata-katamu terlalu menyakitkan, Kakang. Perbuatanmu bahkan lebih menyakitkan. Perempuan lacur. Wanita murah. Oh, Kakang. Kakang Kamandanu. Kukira kau seorang laki-laki yang bijak. Mengapa kau mengeluarkan ucapan-ucapan sekeji itu? Kau menganggapku berdosa karena telah mengkhianati cintamu. Baik, ku terima dengan tabah tuduhanmu itu. Tapi apakah selama ini kau pernah mengutarakan rasa cintamu padaku? Selama ini aku hanya menunggu dan menunggu. Padang ilalang ini sebagai saksinya bahwa aku selalu menunggu pernyataan cintamu. Tapi sekian lama menunggu, sekian lama pula hatiku kecewa. Kau tetap saja menyembunyikan perasaanmu. Kau tinggi hati, kau angkuh sekali. Dan akulah yang menjadi korban cintaku sendiri. Apakah ini adil? Baiklah, kalau memang kau tidak bersedia memaafkan Narirati, biarlah aku hidup sampai di sini saja. Secepat kilat, gadis menguntur yang sudah dirundung putus asa itu mencabut sebilah pisau yang tajam berkilat-kilat. Rati, jangan! Arya Kamandanu terkejut sekali. Sama sekali dia tidak menduga bahwa Narirati akan berbuat senekat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Narirati akhirnya harus mati di ujung pisaunya sendiri? Silakan mencari jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.